Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, baik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas PP Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mulai dari pasal 401 ya, karena sebelumnya kita sudah sampai dengan pasal 400. Oke, mari kita mulai pasal 401. Setiap orang yang menghasilkan IP3 yang telah memperoleh persetujuan teknis untuk kegiatan dumping atau pembuangan limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud A. menghentikan usaha dan atau kegiatan, dan atau B. mengubah penggunaan dan atau memindahkan lokasi dumping pembuangan limbah B3. Untuk penjelasannya, pasal 401 huruf A yang dimaksud dengan menghentikan usaha dan atau kegiatan adalah penghentian kegiatan dumping pembuangan limbah B3 yang sedang berlangsung. Pasal 402 ayat 1 untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 401 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri. Ayat 2, permohonan penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dengan A. identitas pemohon, dan B. laporan pelaksanaan dumping atau pembuangan limbah B3. Ayat 3, Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Oke, pasal 402 pada sebelah kiri ini tidak ada penjelasannya ya. Kemudian kita masuk ke paragraf 11 tentang pengecualian limbah bahan berbahaya dan beracun. Pengecualian limbah B3. Pasal 403 ayat 1. Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari pengelolaan limbah B3 berdasarkan peraturan pemerintah ini. Ayat 2. Untuk dapat dikecualikan dari pengolahan limbah B3 dari pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik wajib melaksanakan uji karakteristik limbah B3. Ayat 3, uji karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara berurutan. Ayat 4, uji karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi uji A. karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan atau korosif sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. B. Karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50 untuk menentukan limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai uji toksikologi LD50 lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg per kilogram berat benda hewan uji. C. Karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50 untuk menentukan limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai uji toksikologi LD50 lebih besar dari 50 mg per kilogram berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg per kilogram berat hewan uji. Yang D. Karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50 untuk menentukan limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai uji toksikologi LD50 lebih besar dari 5000 mg per kilogram dari berat badan hewan uji. E. Karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLPB sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Dan F. Karakteristik beracun melalui uji toksikologi subkronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Mohon maaf, ini parameter 10 ya maksudnya ya. Lampiran 10 maksudnya, mohon maaf. Lampiran X ini lampiran 10, maaf ya. Oke, ini ada penjelasannya untuk pasal 403 ayat 1 ya.
Pengecualian dan pengelolaan limbah B3 dilakukan secara kasus per kasus oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik. Kemudian pasal 404 dalam melakukan uji karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 403, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik wajib menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing uji. Ayat 2, dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, uji karakteristik limbah B3 dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik. Pasal 405 ayat 1, hasil uji karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 403 disampaikan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik kepada Menteri. Ayat 2, penyampaian hasil uji karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dengan permohonan pengecualian limbah B3 dari sumber spesifik secara tertulis dan dokumen yang paling sedikit meliputi A, identitas pemohon, B, identitas limbah B3 dari sumber spesifik yang dihasilkan, C, bahan baku dan atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik, dan D, proses produksi yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik. Ayat 3, Menteri setelah menerima permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menugaskan tim ahli limbah B3 untuk melakukan evaluasi terhadap hasil uji karakteristik limbah B3. Ayat 4, tim ahli limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan tim ahli limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 280. Selanjutnya pasal 406 ayat 1. Evaluasi oleh tim ahli limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 405 ayat 3 meliputi identifikasi dan analisis terhadap A, hasil uji karakteristik limbah B3, B, proses produksi pada usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik, dan C, bahan baku dan atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi. Ayat 2, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 10 hari kerja sejak Menteri memberikan penugasan. Ayat 3, tim ahli limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 4 hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui. Ayat 4, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling sedikit memuat A, identitas limbah B3 dari sumber spesifik, B, dasar pertimbangan rekomendasi, dan C, kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji karakteristik limbah B3. Ayat 5, dalam hal hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya karakteristik limbah B3 dari sumber spesifik, rekomendasi tim ahli limbah B3 memuat pernyataan bahwa limbah B3 dari sumber spesifik merupakan limbah B3 dari sumber spesifik yang dikecualikan dari pengelolaan limbah B3. Ayat 6, dalam hal hasil evaluasi menunjukkan adanya karakteristik limbah B3 dari sumber spesifik, rekomendasi tim ahli limbah B3 memuat pernyataan limbah B3 dari sumber spesifik tetap merupakan limbah B3 dari sumber spesifik. Pasal 407 ayat 1, Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 menetapkan A, pengecualian dari pengelolaan limbah B3 terhadap limbah B3 dari sumber spesifik, atau B, limbah B3 dari sumber spesifik tidak dikecualikan dari pengelolaan limbah B3. Ayat 2, penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lama 2 hari kerja sejak rekomendasi disampaikan oleh tim ahli limbah B3 kepada Menteri. Paragraf 2, perpindahan lintas batas limbah bahan berbahaya dan beracun. Pasal 408 ayat 1, dalam hal limbah B3 akan diekspor ke negara penerima penghasil limbah B3 atau eksportir limbah B3 harus mengajukan permohonan notifikasi kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri. Ayat 2, permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dengan keterangan paling sedikit mengenai A, identitas eksportir limbah B3, B, negara tujuan eksportir limbah B3, C, dokumen mengenai nama, sumber karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan diekspor, D, alat angkut limbah B3 yang akan digunakan, E, negara transit, F, tanggal rencana pengangkutan, pelabuhan atau terminal tujuan transit, waktu tinggal di setiap transit dan pelabuhan atau terminal masuk dan keluar, G, dokumen mengenai asuransi, H, dokumen mengenai pengemasan limbah B3, I, dokumen mengenai tata cara penanganan limbah B3 yang akan diangkut, dan J, dokumen yang berisi pernyataan dari
penghasil limbah B3 dan ekspor ke limbah B3 mengenai keabsahan dokumen yang disampaikan. Kemudian di sini ayat 2-nya ada beberapa penjelasan ya. Untuk huruf C tadi, informasi mengenai karakteristik limbah B3 diperlukan untuk perpindahan lintas batas limbah B3 dimaksud dengan tepat. Kemudian selanjutnya di ayat ketiga, pelaksanaan ekspor limbah B3 dapat dilaksanakan apabila A. Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dikirimkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada negara penerima disetujui negara penerima, dan B. Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dikirimkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada negara transit disetujui negara transit. Ayat 4, dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disetujui oleh otoritas negara tujuan ekspor dan negara transit limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi ekspor limbah B3. Ayat 5, rekomendasi ekspor limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menjadi dasar penerbitan izin ekspor limbah B3 yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan. Ayat 6, persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin ekspor limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 409 ayat 1. Dalam hal limbah B3 akan dimasukkan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan transit, pengangkutan limbah B3 melalui negara eksportir limbah B3 harus mengajukan permohonan notifikasi kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri. Ayat 2. Menteri memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam waktu paling lambat 60 hari sebelum transit dilakukan. Ayat 3, dalam hal Menteri menolak permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus disertai dengan alasan penolakan. Kemudian penjelasannya untuk pasal 409 ayat 3, alasan penolakan antara lain berupa penolakan transit dari daerah pabean. Kemudian selanjutnya kita memasuki paragraf 13, penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pasal 410. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan atau penimbun limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melaksanakan A. penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup, dan B. pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pasal 411, setiap orang yang melakukan dumping atau pembuangan limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melaksanakan A. penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup, dan B. pemulihan fungsi lingkungan hidup. Jadi kalau sudah ada pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup maka dilakukan penanggulangan serta harus adanya pemulihan fungsi lingkungan hidup tuh ya teman-teman ya, seperti bekas tambang itu wajib tuh untuk dipulihkan dan ditanggulangi kerusakannya, ataupun bila ada kerusakan lingkungan lainnya gitu ya, itu wajib ditanggulangi dan dipulihkan fungsi ekosistemnya. Pasal 412 ayat 1, penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 410 huruf A dan pasal 411 huruf A dilakukan dengan A. pemberian informasi mengenai peringatan adanya pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. B. pengisolasian pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup. C. penghentian sumber pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau D. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat 2, pemberian informasi mengenai peringatan adanya pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan melalui media cetak dan atau media elektronik paling lama 24 jam sejak pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup diketahui. Ayat 3, pengisolasian pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi A. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup. B.
penggunaan alat pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup. C. Identifikasi dan penetapan daerah berbahaya. Dan D. Penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Ayat 4. Penghentian sumber pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi A. Penghentian proses produksi. B. Penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup. C. Tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup pada sumbernya. Dan D. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangan. Pasal 414 ayat 1. Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 413 ayat 2 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup tidak dilakukan oleh A. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan atau penimbun limbah B3. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 410. Dan B. Setiap orang yang melakukan dumping atau pembuangan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 411. Ayat 2. Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 415 ayat 1. Pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 410 huruf B dan pasal 411 huruf B dilakukan dengan tahapan A. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar. B. Remediasi. C. Rehabilitasi. D. Restorasi dan atau E. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat 2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap lahan terkontaminasi. Pasal 416. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 ayat 1 huruf A dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi A. Identifikasi lokasi sumber, jenis zat pencemar serta besaran pencemaran. B. Penghentian proses produksi. C. Penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. D. Tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup pada sumbernya. Dan E. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 417. Remediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 ayat 1 huruf B dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi A. Pemilihan teknologi remediasi. B. Penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi. Dan C. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap pencemaran lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk pasal 415 hingga pasal 417 tidak ada penjelasan. Selanjutnya kita masuk ke pasal 418. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 ayat 1 huruf C dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi A. Identifikasi lokasi, penyebab dan besaran kerusakan lingkungan hidup. B. Pemilihan metode rehabilitasi. C. Penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi. Dan D. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 419. Restorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 ayat 1 huruf D dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi A. Identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan lingkungan hidup. B. Pemulihan metode restorasi. C. Penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi. Dan D. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi kerusakan lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 420 ayat 1. Tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 dituangkan dalam dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup. Ayat 2. Dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapatkan persetujuan dari Menteri,
sebelum pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Ayat 3, dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat A. Tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan B. Hasil identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam pasal 416 huruf A. Pasal 421 ayat 1, identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam pasal 420 ayat 3 huruf B. Untuk tanah tercemar dilakukan melalui uji karakteristik beracun melalui TCLP dan analisis total konsentrasi zat pencemar sebelum dilakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Ayat 2, nilai baku untuk identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan nilai baku sebagaimana tercantum dalam lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini dengan ketentuan A. Jika konsentrasi zat pencemar lebih besar dari TCLPA dan atau total konsentrasi A atau TKA tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan pengelolaan limbah B3 kategori 1. B. Jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLPA dan atau total konsentrasi A atau TKA dan lebih besar dari TCLPB dan atau total konsentrasi B atau TKB tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan pengelolaan limbah B3 kategori 2. C. Jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLPB dan atau total konsentrasi B atau TKB dan lebih besar dari TCLPC dan atau total konsentrasi C atau TKC. Tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan pengelolaan limbah non B3. Atau D. Jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLPC dan atau total konsentrasi C atau TKC tanah dimaksud dapat digunakan sebagai tanah pelapis dasar. Untuk yang D ini huruf D, yang dimaksud dengan tanah pelapis dasar adalah tanah yang dapat digunakan sebagai pelapis dari suatu kegiatan konstruksi dan atau kegiatan sejenis. Pasal 422 ayat 1, pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 dilaksanakan hingga memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari Menteri. Ayat 2, untuk memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari Menteri harus diajukan permohonan secara tertulis. Ayat ketiganya, permohonan secara tertulis sebagaimana pada ayat 2 dilengkapi dengan A. Identitas pemohon dan B. Laporan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Ayat 4, laporan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B paling sedikit memuat A. Identitas pemohon dan B. Rincian pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pasal 423 ayat 1, Menteri setelah menerima permohonan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 422 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima. Ayat 2, setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 30 hari kerja. Ayat 3, dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menunjukkan A. permohonan memenuhi persyaratan, maka Menteri menerbitkan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi paling lama 7 hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui. Atau B. permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka Menteri menolak permohonan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi paling lama 7 hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui disertai dengan alasan penolakan. Ayat 4, penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A paling sedikit memuat A. Tanggal penerbitan penetapan, B. ringkasan hasil verifikasi, dan C. pernyataan bahwa 1. pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dilaksanakan telah layak dan dapat dihentikan, dan 2. lingkungan hidup telah kembali pada fungsi semula sebelum terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 424 ayat 1, Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup atas beban biaya A. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan atau penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 410, dan B. setiap orang yang melakukan dumping atau pembuangan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 411. Jika pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan.
Ayat 2, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berasal dari A, dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup, atau B, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Kita masuk ke pasal 425. Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 424 ayat 2 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika pemulihan fungsi lingkungan hidup tidak dilakukan oleh A, setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan atau penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 410, dan B, setiap orang yang melakukan dumping atau pembuangan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 411. Oke teman-teman semua, itu dia akhir dari pembahasan kita pada video kali ini hingga sampai dengan pasal 425. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita cita-citakan dapat segera terwujud dan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.